Ya, sahabat kita yang baru pulang ke Brunei, itu masjid juga sedikit. Saudi, yang pernah di Saudi umroh kayak ngaji kayak gimana? Banyak masjid? Dikit masjid. Yang banyak masjid di mana? Indonesia. Antum tahu keramatnya Indonesia? Ya, mau cari tempat keramat, ya inilah negerinya, inilah tempatnya. Orang-orang azan di mana-mana. Berarti negeri ini setiap saat, setiap kali orang azan itu berapa tempat dibukakan pintu langit. Cuma kan kita masih sibuk main handphone, masih sibuk nonton. Ya, pintu langit dibuka, pintu hati kita ditutup. Nauzubillah min dzalik. Tahu jumlah masjid di Jakarta kayak atau Depok? Ini masuk Depok apa Jaksel? Oh, Depok tuh ya, sudah di Depok. 1.400 yang tercatat, yang enggak tercatat itu Depok. Ya, tahun 2013 saya suka ngisi training. Kami nanya ke orang yang buat data masjid, itu 8.000 di masjid di Jakarta. Wallahu alam, itu maksudnya 8.000 itu berapa ya? Apakah lebih atau kurang? Belum dihitung masjid-masjid kantor. Ya, belum dihitung masjid kantor. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, di antara kemuliaan yang khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW, ikhtisasuha bil masajid. Allah khususkan umat Nabi Muhammad SAW dengan banyaknya masjid-masjid. Masajid jamak dari masjid. Di sini beda gang sudah ada masjid, benar nggak? Luar biasa itu. Ya. Waqad jaa fi fadli bina'iha wa fadli sa'i ilahi Nabi SAW ahaditsu katsirah. Ya. Sangat banyak sekali riwayat yang menyebutkan keutamaan membangun masjid. Yang kedua, keutamaan jalan menuju masjid. Ya, dari hadis Nabi SAW. Yang pertama nih ya, ma yadullu ala fadli bina'il masjid, yang menunjukkan keutamaan bangun masjid. Nah, jangan bayangkan masjid itu cuma tempat sholat, tapi seperti ini, ada pengajian ngaji ilmu. Ada ngaji ilmunya. Kenapa saya pakai kitab, Pak? Padahal bisa nggak pakai kitab? Karena kalau pakai kitab banyak hal yang baru kita dapatkan. Itu satu. Kedua, pengulangan yang sudah jelas tidak akan disampaikan. Benar nggak? Dan yang paling penting, tidak adalah hari kecuali bertambah ilmu yang baru. Ya, itu yang paling penting. Makanya apapun majelis, walaupun kita sebenarnya sanggup nggak pakai kitab, tapi ulama dulu ngajar pakai kitab. Emang kita lebih hebat dari ulama dulu? Ya kan nggak juga. Maka kita ngajar pakai kitab. Ya. Beberapa kiai di Betawi itu kalau khotib nggak bisa, ceramah nggak bisa, tapi taruh kitab depan dia, suruh beliau mensyarah, mengurai. Itu mau 3 jam 4 jam juga antum sampai kesemutan tuh bisa. Jadi mereka nggak, justru sebaliknya nggak bisa ceramah lepas, bisanya menjelaskan yang di kitab. Ada lagi ulama yang lain, ahlullah, kekasih Allah, kitabnya di kolbunya. Walaupun dia pegang kitab, tapi sebenarnya kitab itu ada di kolbu. Sama-sama ngaji kitab A, tapi beda ulama, beda rasa nggak? Kenapa? Tergantung kitab yang Allah berikan ke dalam kolbu dia. Gitu. Maka seorang ulama jangan hanya sibuk ngajar orang, dia harus juga membangun hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan Rasulullah SAW, hubungan dengan ulama-ulama suci, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Itu sebabnya ulama kita suka berziarah, suka sowan. Tradisi itu cuma di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, wabil khusus sufiyah. Saya apresiasi depan masjid sudah dipasang ya
Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, fikih 4 mazhab, bertasawuf Imam Ghazali, ya. Itu manhaj saya, ya. Tapi kalau ada orang mengatakan tasawuf Ar-Razi beda, kita cek dulu yang beda aneh mah ente, ya. Lebih Ghazali aneh apa ente? Boleh kita uji, ya. Tapi fair, jangan main zolim, ya. Jangan main kemudian main bully. Fair, insya Allah kita siap adu mana Ghazalian yang lebih kuat, ya. Ini Tahdus bin Nimah, Kiai. Tahdus bin Nimah, Majmu'ah Rasail Ghazali setebal ini saya khatamkan 6 bulan, ya, setebal ini. Ihya Ulumuddin, alhamdulillah ngaji sudah lama. Mulai dari umur 13 saya udah ngaji Ihya bersamaan dengan Hikam. Hikam sudah mendengar dari kecil, umur 9, ya 10. Guru saya masih hidup, saksi silakan ditanya, Abu Ya Nu'man Bashir. Dan beliau sangat Ghazalian, sangat kuat mengikuti tasawuf Imam Al-Ghazali. Cuma sekarang istilah Ghazali ini jadi berhala. Sebenarnya selain tasawuf Imam Ghazali ada lagi. Dan tasawuf itu nggak ditentang Imam Ghazali. Contoh, orang kan ngira kalau tasawuf Ghazali berarti nggak ngikut Halas, nggak boleh Syekh Siti Jenar. Nggak begitu. Al-Ghazali lah yang membela Al-Hallaj. Seandainya Imam Ghazali hidup di zaman Syekh Siti Jenar, dia pun akan bela Syekh Siti Jenar.